Negara-negara di dunia ini sangat melihat sekali kepemimpinan Pak Prabowo, bagaimana ia memang punya ketegasan, sisi yang lain ia juga memang sangat dekat dengan rakyatnya dan sangat dekat dengan negara-negara luar karena dia adalah bagian dari militer juga dan ia menunjukkan wibawanya, karismatiknya dan itu suatu hal yang sangat fenomenal. Kalau kita melihat apa yang dilakukan Pak Prabowo, terlihat sekali bahwa beliau ini ingin menunjukkan satu sisi tekadnya yang kuat untuk memberantas korupsi. Oh, Yang kedua, ya. dia juga ingin menunjukkan tekadnya yang kuat kedua, yaitu dia sangat peduli terhadap rakyat dan itu sudah ditunjukkan bagaimana ia membahasakan dalam pidatonya tentang rakyat, bagaimana jangan sampai ada bocor anggaran, dan bagaimana situasinya supaya menteri itu bekerja untuk rakyat. Tidak suka maupun suka terhadap Pak Prabowo, ini adalah mentalitas dari kepemimpinan Pak Prabowo yang tegas, yang berani untuk menunjukkan ia siap untuk memprioritaskan rakyat dengan kebijakan-kebijakannya. Sobat Panangnya, saya kembali mengundang sobat lama saya yang sudah sering bincang-bincang di podcast ini. Siapa lagi kalau bukan Efrija, seorang peneliti senior dari Citra Institute. Nanti kita tanyakan bagaimana perkembangan politik terkini dan apa saja yang dilakukan Citra Institute sebagai salah satu pollster ya. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah baik. Baik ya. Iya. Ini sudah pemerintahan udah mau belum 1 bulan ya, tapi sudah banyak kejadian ya, terutama tentang penangkapan ya orang-orang, kemudian penyelidikan dan seterusnya. Bagaimana kesan Anda sebagai peneliti tentang gebrakan dari Pak Prabowo sebagai kepala pemerintahan dengan melaunching kabinetnya? Iya, kalau kita melihat apa yang dilakukan Pak Prabowo, terlihat sekali bahwa beliau ini ingin menunjukkan satu sisi tekadnya yang kuat untuk memberantas korupsi. Oh, Yang kedua, ya. dia juga ingin menunjukkan tekadnya yang kuat kedua, yaitu dia sangat peduli terhadap rakyat dan itu sudah ditunjukkan bagaimana ia membahasakan dalam pidatonya tentang rakyat, bagaimana jangan sampai ada bocor anggaran dan bagaimana situasinya supaya menteri itu bekerja untuk rakyat. Dan yang ketiga, kita lihat ada apresiasi dari masyarakat begitu besar, kepercayaan terhadap Pak Prabowo memimpin ini begitu besar, dan itu pun ditunjukkan dengan ia sudah mengumumkan para menterinya, kemudian juga diapresiasi dari mulai ia melakukan pembekalan dan berikutnya juga menggunakan produk dari Indonesia. Yang mobil itu ya, Garuda ya? Iya, yang Mesin hasil dari para menterinya yang dibimbing, digembleng, dan ini adalah bukti bahwa Pak Prabowo memang sangat Indonesia sekali dan dia memahami sekali bagaimana cara menunjukkan penghargaan terhadap rakyatnya yang telah memilih, menunjukkan penghargaan terhadap karya Indonesia, dan menunjukkan kepada dunia siapa Indonesia, dan ini luar biasa sekali. Iya, kemarin ada berita bahwa penyambutan di Tiongkok juga sangat bagus ya untuk rombongan dari para presiden dengan menterinya, dan bahkan ada semacam komitmen dari negara Tiongkok untuk mendukung makan bergizi gratis gitu. Apa yang Anda bisa lihat dari sini, dari awal pemerintahannya disambut oleh negara Tiongkok? Negara-negara di dunia ini sangat melihat sekali kepemimpinan Pak Prabowo, bagaimana ia memang punya ketegasan, sisi yang lain ia juga memang sangat dekat dengan rakyatnya dan sangat dekat dengan negara-negara luar karena dia adalah bagian dari militer juga dan ia menunjukkan wibawanya, karismatiknya, dan itu suatu hal yang sangat fenomenal. Dan makanan
bergizi gratis atau MBG ini pun saat ini juga menjadi topik hangat karena di pilkada rata-rata membawa isu tersebut dan mendukung program tersebut karena program itu pun akhirnya yang dibawa juga oleh para calon di DKI Jakarta dengan Gubernur ia ya. bilang bahwa Pak Pramono makan bergizi gratisnya itu kita di pagi hari. Oh, Sementara kalau Pak Prabowo di siang hari. ya, ya. Ini artinya ada konsep yang memang nyata. Ini penting. Dan juga bahasan stunting hampir di setiap debat pilkada selalu ada. ya. Dan ini artinya memang konsep ini didukung oleh seluruh para kontestan di pilkada. Dan kita tidak bisa menafikan Indonesia peduli sekali dengan stunting. Peduli sekali dengan angka kelahiran, bukan sekedar lahir saja, tapi sehat. Sehat ya. Dan juga ini artinya membuktikan bahwa bangsa kita memang mendukung pemerintahan ini. Dan bangsa kita ini juga ingin menunjukkan soal swasembada pangan ini, itu juga suatu hal yang memang diharapkan. Bahkan yang paling dominan dari masyarakat dan percaya kepada Pak Prabowo yang terbaru, survei dari Kompas adalah menyelesaikan pengangguran. Dan ini diharapkan 100 hari bisa selesai urusan pengangguran, terbukanya lapangan pekerjaan, dan ini adalah hal-hal yang tidak suka maupun suka terhadap Pak Prabowo. Ini adalah mentalitas dari kepemimpinan Pak Prabowo yang tegas, yang berani untuk menunjukkan ia siap untuk memprioritaskan rakyat dengan kebijakan-kebijakannya. Ya, memang dalam pidato pertama, seperti Anda bilang tadi, bahwa dia sangat concern dengan kesejahteraan masyarakat ya. Iya. Nah, kemudian dia mengatakan, saya ingin menciptakan pemerintahan yang bersih. Apa maknanya bagi Anda? Ya, pemerintahan yang bersih ini adalah jelas dimulai, semua pasti berbicara dimulai dari kepalanya dan dimulai dari pemimpinnya. Ya, ya. Dan ia menunjukkan bahwa ia siap untuk menunjukkan pemerintahannya itu bersih. Dan ia menunjukkan itu dengan cara memberikan bagaimana pembekalan terhadap korupsi, memberikan pembekalan terhadap APBN, bahkan ia pun menyatakan ia tidak ingin menteri-menterinya ini terlalu seremonial. Urusan seremonial itu dikedepankan, tapi lebih kepada bekerja. Jadi kalau Pak Jokowi waktu itu kerja, sekarang Pak Prabowo kerja ini lebih dijelaskan detailnya. Kerja untuk rakyat, kerja tanpa boros anggaran, kerja tanpa membubazirkan APBN, dan juga kerja dengan cara yang tidak seremonial. Dan ini artinya kualitas saat ini adalah yang dikedepankan. Kalau kemarin semboyan ini cuma kerja-kerja, kalau sekarang kerja berkualitas. Luar biasa analisa Anda ya. Jadi bisa dikatakan ada yang mengatakan begini, kok menteri-menterinya Pak Jokowi itu ada 17 ya di dalam menteri kabinetnya Pak Prabowo. Berarti maknanya adalah pemerintahan Pak Prabowo adalah kelanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi. Gimana? Iya, kalau kita berbicara tentang 17, saya yakin nih, 17 itu yang pertama memang simbol. Simbol sekali, pelekat di Indonesia, persatuan dan kesatuan. NKRI, kita proklamasi kemerdekaannya 17 Agustus. Yang kedua, 17 ini adalah sebuah simbol juga bahwa Pak Prabowo ingin menanamkan orang-orang yang memang dekat dengan Pak Jokowi tapi berkualitas. Ia mengatakan tidak peduli dengan sara, tidak peduli dengan apa yang ada di dalam personalnya. Yang penting rekam jejak dari kinerjanya. Dan ini adalah suatu hal yang patut diapresiasi. Bahkan yang kita lihat adalah sentimen pasar. Ketika ada Ibu Sri Mulyani dengan dibantu 3 wamen, ini menunjukkan ada keseriusan untuk menjaga APBN. Bahkan yang terbaru adalah bagaimana situasi Pak Prabowo untuk mengamanatkan kepada Menteri Keuangan untuk bekerja menjaga dan mengawasi APBN. Artinya ada keseriusan bagi Pak Prabowo. Dan sisi berikutnya,
ia pun juga menyatakan, Pak Hasim dan kemudian Pak Prabowo-nya pun juga menyatakan dengan serius, ia sangat konsentrasi kepada pemerintahan ini, bahkan dikatakan ini adalah pemerintahan Jokowi tahap 2. Oh, Artinya, pemerintahan yang kemarin adalah pembangunan infrastruktur, sekarang pembangunan lebih kepada titik hal yang seluruh elemen dilibatkan. Pembangunan manusianya, kedua pembangunan negaranya dan bangsanya, dan yang ketiga adalah pembangunan bagi mentalitas di kementerian itu sendiri atau pemerintahan. Dan ini adalah suatu hal yang bisa dikatakan inilah Pak Prabowo versi yang sekarang memerintah, yang penuh kepercayaan diri, yang memang didukung oleh Pak Jokowi, yang memang berkelanjutan dan memang didukung oleh masyarakat. Dan ini adalah suatu hal yang saya rasa ini bukti Indonesia bisa untuk sesuai dengan keinginan para akademisi, program pemerintahan itu berkelanjutan. Dan ini dibuktikan oleh Pak Prabowo dengan cita-citanya ataupun sifat dia yang negarawan, sifat dia yang sangat menghormati para pemimpin di pidatonya, dan sifat dia yang sangat berterima kasih kepada rakyat. Dan itu apresiasi yang luar biasa memang. Nah, kemudian ada satu partai yang mengatakan, saya mendukung, kami mendukung, tapi kami tidak perlu ada di kabinet dari Nasdem. Apa maknanya itu? Iya, apa yang dikatakan oleh Nasdem ini adalah suatu hal yang saya menunjukkan ataupun kita melihat bahwa Nasdem ini adalah situasi yang sangat dilematis. Oh, Artinya, jangan-jangan memang Nasdem ini tidak punya kader yang berkualitas. Sehingga tidak diajak di pemerintahan pun Pak Prabowo. Artinya Pak Prabowo dalam seleksi menterinya itu benar-benar serius. Sampai orang-orang di Nasdem itu dianggap tidak punya kualitas yang siap untuk kementerian di kabinet, sehingga ia mendukung pemerintahan tapi ia tidak mendapatkan jatah menteri. Tapi loyalitasnya itu tinggi. Nah, ini artinya ada sesuatu dan etikanya pun dijaga oleh Pak Prabowo. Begitu juga Surya Paloh. Mereka tidak membicarakan ada apa di balik tidak adanya menteri-menteri dari Nasdem. Dan kalau kita melihat kenyataannya memang begitu kan. Nasdem ada 3, 2 orang bermasalah. Korupsi kan. Dan kemudian yang ketiga pun tidak bisa membuat ritme Ibu Siti Nurbaya, ritme pemerintahan itu menjadi suatu hal yang baik, benar-benar berjalan dengan suatu hal yang bisa membanggakan. Dan artinya Nasdem ini jangan-jangan memang rekrutmen partainya, orang-orang di Nasdem tidak ada yang berbobot, sehingga tidak layak di kementerian. Tidak layak untuk wakil menteri pula, tidak layak sebagai staf khusus. Itu pula yang akhirnya tidak dipilih oleh Pak Prabowo. Dan kita bisa juga berpikir bahwa di balik itu mungkin saja Pak Prabowo khawatir Nasdem ini tidak bisa loyal kepada Prabowo dan Gerindra. Dan itu dibuktikan ketika Nasdem tidak loyal terhadap Jokowi yang lebih mendukung kepada Anies Baswedan. Padahal awal mulanya Nasdem itu sangat dekat dengan Pak Jokowi. Bahkan bisa dibilang ia adalah nomor 2, tapi yang paling dekat dari Pak Jokowi ketimbang PDI Perjuangan sendiri. Jangan-jangan itu yang dikhawatirkan oleh Pak Prabowo. Dikasih kursi menteri, orangnya tidak berkualitas, tapi partainya terlalu banyak gaya ataupun banyak suatu hal yang dilakukan. Dalam hal ini artinya berpolitiknya ini terlalu berbahaya bagi kabinet. Ini yang dikhawatirkan oleh Prabowo. Ya, baik. Menarik analisa Anda ya. Nah, sekarang bagaimana PDIP? Yang dulunya beberapa waktu sebelum kabinet dibentuk, konon katanya mau bergabung ya kan? Nah, terakhir walaupun setelah Puan jadi ketua DPR, Budi Gunawan jadi salah satu menteri, tapi bagaimana sikap PDIP sebenarnya?
Kalau dilihat sikap PDI Perjuangan itu, saya rasa PDI Perjuangan itu dalam posisi yang kemarin itu dilematis. Karena ia bisa dikatakan ia terlalu percaya diri bahwa ia akan memenangkan PT UN. Ternyata PT UN diundur, ditunda karena ada yang sakit dan kemudian batal atau gagal. Bukan batal, gagal, ditolak oleh PT UN. Dan kalau kita berbicara apa yang terjadi saat itu, sangat terlihat sekali PDI Perjuangan itu dalam posisi yang dilematis. Dia mau masuk di kabinet, tapi terlalu malu untuk menyatakan ia mendukung Pak Prabowo. Karena ada urusan yang belum selesai dengan Pak Jokowi. Nah, namun Pak Prabowo itu menunjukkan sikap yang begitu sangat merangkul persatuan dan kesatuan. Kenapa? Kalau kita berbicara, bukan hanya Budi Gunawan, tapi di dalamnya ada Jaksa Agung. Yang Jaksa Agung itu banyak yang mengatakan dia punya tarikan dengan anggota atau kader dari PDI Perjuangan. Artinya ada 2 orang dari PDI Perjuangan yang ditaruh di sana. Begitu juga Budi Gunawan ketika sudah jadi menteri, ia lapor kepada Ibu Megawati. Dan begitu juga nanti yang terjadi di DKI Jakarta. Dengan sekarang pun DKI Jakarta yang dalam posisi elektoralnya kecil sekalipun RK, dalam rumus penguasa politik, kalah menang itu pasti memenangkan dan menyenangkan hati bagi penguasa politik. Dan itulah yang terjadi, yang nantinya kita bisa melihat bagaimana situasi di DKI Jakarta. Dan saya rasa ini adalah sikap bagaimana Pak Prabowo menghargai Megawati, menghargai PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan pun menunjukkan sikap dengan cara ia tidak melakukan hal-hal yang menyatakan pemerintahan Pak Jokowi setelah lengser ada masalah. Tidak seperti itu juga dia. Tidak ada pernyataan tentang pemerintahan Pak Prabowo adalah penuh dengan bagi-bagi kekuasaan, juga tidak. Bahkan ia malah mengapresiasi pemerintahan itu. Dan ia pun juga mengapresiasi program makan bergizi gratis. Dan ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan ini mendukung pemerintahan. Tapi lagi-lagi, ini yang unik. Dia mendukung pemerintahan tapi dia oposisi. Ada yang mendukung pemerintahan tapi nggak dapat posisi menteri. Dan ini membuktikan lebih pintar mana. Kalau ditanya lebih pintar PDI Perjuangan ketimbang Nasdem. Karena Nasdem mendukung pemerintah tapi nggak dapat kursi. Sedangkan PDI Perjuangan menyatakan berada di oposisi tapi dapat kursi. Jadi inilah trik dan strategi dari PDI Perjuangan sendiri, dan bagaimana Pak Prabowo merangkul dengan situasi yang masih tenang. Yang tidak dapat posisi menteri juga tenang, yang mau oposisi semakin dilematis. Dia juga tenang akhirnya, karena dia dapat posisi menteri. Dan yang tidak dapat posisi menteri, dia tidak bisa berkutak-katik untuk menyatakan dia oposisi. Karena apa? Karena memang dia tidak ada yang berkualitas kadernya. Dan sisi yang lain, dia pun kalau mau menyatakan oposisi, ia pasti akan tenggelam. Karena suaranya adalah suara kelima. Dan ia tidak akan punya kekuatan untuk mengadakan perlawanan kepada pemerintahan ini. Dan itulah situasi dilematis. Dan itu yang saya bilang, itu strategi cerdas dari Pak Prabowo. Akhirnya semuanya berada di kubu pemerintah. Jadi semuanya mendukung pemerintah ya. Mau ngomongnya posisi, mau ngomongnya nggak ada menteri, terserah kamu lah ya. Nyata-nyatanya mereka juga dilematis.